YouTube, selamat datang di MH Film. Di video ini, kita akan membahas sebuah film dengan judul Princess Mononoke. Film ini akan menceritakan perjalanan seorang pangeran tampan yang bernama Ashitaka untuk menghilangkan kutukan iblis yang menimpa pada dirinya. Oke, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang menaiki kijangnya untuk mengawasi daerah sekitar desa tempat tinggalnya. Pemuda itu adalah Ashitaka yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin desa itu di masa mendatang. Di tengah perjalanan, Ashitaka bertemu dengan 3 orang gadis yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam hutan dekat tempat tinggal mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu, datanglah Dewa Iblis dalam wujud babi raksasa. Iblis itu berlari menyerang desa tempat tinggal Ashitaka, dan hampir saja menyerang 3 gadis yang dijumpai Ashitaka sebelumnya. Ashitaka akhirnya berhasil mengalahkan iblis berwujud babi itu, namun sayangnya tangan Ashitaka tersentuh iblis itu, sehingga Ashitaka terkena kutukan. Seorang dukun tua di desa itu datang untuk menyembuhkan luka tangan Ashitaka yang tersentuh iblis itu. Sang dukun mengatakan bahwa babi iblis itu berasal dari wilayah barat, sehingga Ashitaka harus pergi ke barat untuk menghentikan kutukan itu. Jika tidak, maka tubuhnya lama-kelamaan akan membusuk. Sang dukun juga menunjukkan sebuah besi yang ditemukan dari dalam tubuh iblis babi itu. Dengan menunggangi yakul kijangnya, akhirnya Ashitaka pergi ke barat untuk menghentikan kutukannya. Adik Ashitaka sangat bersedih melepaskan kepergian kakaknya. Lalu sang adik memberikan belati permata kepada sang kakak agar sang kakak tetap mengingatnya. Dalam perjalanan, Ashitaka melihat sebuah pertempuran sedang terjadi di suatu desa. Dan di saat bersamaan, Ashitaka diserang oleh penduduk desa menggunakan panahnya. Ashitaka lari meninggalkan desa itu, namun penduduk desa terus menyerangnya dengan panah. Tanpa disengaja, lengan Ashitaka yang terluka itu tiba-tiba memanah penduduk desa hingga tangannya dan lehernya terputus. Ashitaka terheran-heran dengan kekuatan lengannya sekarang. Ternyata lengannya yang terluka karena tersentuh iblis babi itu membuat Ashitaka mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Namun sebagai gantinya, tubuhnya akan membusuk seiring waktu jika tidak ditemukan penawarnya. Ashitaka lalu berhenti di suatu pasar untuk membeli bahan makanan. Di sini dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Chiko, yang menceritakan tentang Dewa Rusa yang berada di hutan wilayah barat. Beberapa waktu kemudian, di hutan terjadi pertempuran yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Eboshi, melawan beberapa serigala dan 1 orang gadis yang menungganginya. Akibat pertempuran itu, beberapa prajurit Eboshi dan 1 ekor serigala putih terjatuh ke dalam jurang. Pagi harinya, Ashitaka menemukan 2 orang prajurit yang terjatuh. Dia juga melihat seorang gadis yang berusaha menyembuhkan serigala yang terluka sebab peperangan semalam. Ashitaka lalu memperkenalkan dirinya kepada gadis itu, namun gadis itu mengabaikannya. Ashitaka lalu bertemu Kodama atau roh pohon di hutan itu, lalu meminta kepada roh hutan itu untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan. Setelah mengikuti roh pohon itu, Ashitaka bukannya berhasil keluar dari hutan, dia justru dibawa ke sebuah sungai yang di sana dia melihat Dewa Rusa dari kejauhan. Hal itu membuat lengannya yang terluka tiba-tiba bergerak-gerak. Lalu Ashitaka memasukkan tangannya ke dalam air sungai itu dan tangannya kembali tenang. Ashitaka lalu melanjutkan perjalanannya bersama 2 orang prajurit yang dia selamatkan. Hingga akhirnya dia tiba di pabrik besi yang juga merupakan tempat tinggal 2 prajurit itu. Pabrik besi itu adalah tempat tinggal Eboshi dan warganya yang biasa membuat senjata perang. Eboshi dan warganya sangat berterima kasih kepada Ashitaka karena telah menyelamatkan warganya. Lalu Eboshi mempersilahkan Ashitaka untuk beristirahat di sana. Kehadiran Ashitaka ternyata membuat wanita-wanita di sana kegirangan dan memuji ketampanan Ashitaka.
Salah seorang laki-laki di sana menceritakan bahwa wanita-wanita itu adalah wanita yang diambil eboshi dari tempat pelacuran, lalu dipekerjakan di pabrik besinya. Para lelaki juga menceritakan bahwa untuk mengolah besi, mereka membutuhkan pasir yang ada di hutan. Dan untuk mendapatkan pasir, mereka harus menebang pohon. Dan sebagai taruhannya, mereka harus berhati-hati agar tidak diserang babi-babi hutan. Dari cerita itu, akhirnya Asitaka mengetahui bahwa iblis babi yang datang ke desanya adalah Nago, dewa babi yang sangat besar yang menjaga hutan. Nago terluka setelah tertembak senjata eboshi. Makanya di awal film kita melihat sang dukun tua menemukan besi dari dalam tubuh iblis babi. Eboshi lalu mengajak Ashitaka ke sebuah taman pribadinya, di mana tidak ada orang yang berani datang ke tempat itu. Di tempat itu Ashitaka melihat para pekerja eboshi, tubuhnya ditutupi oleh perban. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang juga terkena kutukan iblis, lalu diselamatkan oleh eboshi, sehingga mereka sangat menyayangi eboshi. Beberapa saat kemudian, pabrik eboshi diserang oleh beberapa serigala yang dipimpin oleh seorang gadis yang bernama Princess Mononoke. Mononoke adalah seorang anak manusia yang dibesarkan oleh dewa serigala, yang mana Mononoke sangat dendam kepada eboshi yang dianggapnya telah memusnahkan sukunya. Mononoke atau yang biasa dipanggil San dengan sangat cepat bisa masuk dan mengajak eboshi bertarung. Ashitaka tahu bahwa San tidak akan menang melawan eboshi dan warganya. Ashitaka dengan kekuatan lengan terkutuknya akhirnya berhasil melerai pertarungan di antara Mononoke dan eboshi. Namun sayangnya, Ashitaka tertembak senapan salah satu warga eboshi. Namun dengan kekuatan iblis yang berada di tangannya, Ashitaka tetap kuat berjalan sambil menggendong Mononoke, walaupun darah terus mengalir dari bekas tembakan di tubuhnya. Bahkan Ashitaka juga masih mampu membuka gerbang yang biasanya hanya bisa dibuka oleh 10 orang. Setelah tersadar, San yang membenci kaum manusia berniat membunuh Ashitaka, namun membatalkannya setelah Ashitaka memuji kecantikannya. Setelah itu, San membawa Ashitaka ke danau Dewa Rusa. Lalu sesaat kemudian Dewa Rusa muncul dan mengobati luka di perut Ashitaka. Namun luka yang berada di lengannya belum sembuh, yang artinya Ashitaka belum terbebas dari kutukan itu. Sementara di tempat lain, Jiko sedang mengintai pasukan babi yang berniat menyerang eboshi dan warganya. Jiko lalu menawarkan perjanjian kepada eboshi. Jiko bersedia membantu eboshi melawan pasukan babi dengan syarat eboshi harus menyerahkan besi kepada kaisar. Hari pertempuran pun akhirnya tiba. Kaum serigala membantu kaum babi memerangi eboshi dan warganya. Sementara Ashitaka pergi untuk menemui eboshi di pabrik besinya. Namun ternyata eboshi tidak ada di sana. Sedangkan yang ada di sana hanyalah para wanita yang kini mereka harus menghadapi para samurai yang menyerangnya. Ashitaka lalu meninggalkan tempat tinggal eboshi menuju hutan. Sesampainya di hutan, kaum babi telah mengalami kekalahan perang. Di sana Ashitaka juga melihat seekor serigala yang terjebak di antara reruntuhan. Lalu Ashitaka menyelamatkannya. Lalu meminta serigala itu untuk menunjukkan di mana San berada, yang ternyata San sedang menuju danau Dewa Rusa untuk menyembuhkan pemimpin babi yang terluka. Dalam perjalanan, San bertemu bala tentara Jiko yang menyamar menggunakan kulit babi, sehingga Okoto, sang pemimpin babi, mengira bahwa mereka adalah pasukan babinya yang telah dibangkitkan oleh Dewa Rusa. San dan Okoto akhirnya terkepung bala tentara yang menyamar menjadi babi tersebut. Lalu bala tentara itu memasukkan api ke dalam tubuh Okoto yang menyebabkan Okoto berubah menjadi iblis dan menelan San. Ashitaka akhirnya bisa mengeluarkan San dari tubuh Okoto dan membawanya masuk ke dalam danau. Setelah itu Dewa Rusa datang dan mematikan Okoto.
Sayangnya setelah itu Eboshi berhasil menembak dan mematahkan leher Dewa Rusa, menyebabkan Dewa Rusa roboh dan tubuhnya berubah menjadi cairan kotor yang menyebar ke segala penjuru dan membunuh segala sesuatu yang disentuhnya. Eboshi lalu menyerahkan kepala Dewa Rusa kepada Jiko. Kepala Moro yang telah terputus dari tubuhnya tiba-tiba menyerang Eboshi dan membuatnya terluka. Ashitaka menolongnya, namun San sangat ingin membunuh Eboshi. Beruntung akhirnya Ashitaka mampu mencegahnya. Sementara itu, tubuh Dewa Rusa yang telah kotor kini telah menyebabkan kerusakan di mana-mana, bahkan sampai ke tempat tinggal Eboshi. Ashitaka lalu memperingatkan wanita-wanita di sana agar tidak tersentuh cairan kotor Dewa Rusa itu, karena itu bisa membuat mereka terbunuh. Ashitaka dan San akhirnya berhasil mendapatkan kepala Dewa Rusa itu dari Jiko dan pasukannya, lalu mengembalikan kepala itu kepada Dewa Rusa. Dewa Rusa akhirnya kembali ke dalam bentuknya yang bersih seperti semula. Namun, setelah itu tubuh Dewa Rusa tersebut meledak dan membersihkan semua wilayah yang telah rusak karena tersentuh cairan kotornya. Hutan dan gunung-gunung akhirnya kembali menumbuhkan tanaman dan pepohonan, sehingga alam kembali hijau seperti semula. Kutukan Ashitaka menghilang, dan manusia hidup damai dengan para binatang. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Semoga setelah menonton film ini, kita bisa lebih menghargai lingkungan dan alam sekitar kita. Jangan sampai hutan dan alam sekitar kita rusak akibat keserakahan kita. Bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar Mimin terus semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton.